Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat, masih di channel kita ini. Sebagaimana kamu tahu bahwa di channel ini kita tidak berandai-andai, tapi kita hanya berbagi apa yang ada di sekeliling kita, yang saya hadapi sehari-hari, gitu, dan juga yang mungkin kamu juga hadapi. Nah, satu cerita seorang pasien datang. Waktu itu saya masih sekolah, masih sedang mengambil spesialis paru, sedang pendidikan belum selesai. Jadi pasien ini datang dengan keluhan nyeri di punggung kanan atas ini, kemudian batuk dengan bercak darah. Lalu di foto ronsen tampak seperti tumor paru. Dilanjutkan dengan CT scan dan bronkoskopi, dan akhirnya tegaklah diagnosis kanker paru stage atau stadium 4. Kemudian kita akan menjelaskan hasil-hasil diagnosis tersebut kepada pasien. Ada yang unik dari sejak awal datang, sejak pertama kali ketemu dengan dokter, pasien ini selalu didampingi oleh istri dan anak-anaknya, dan anaknya berpesan di balik layar mau bicara dengan dokter, jangan sampai ayah saya tahu penyakitnya apa gitu, karena ayah saya ini lemah mentalnya, nanti kena jantungan, katanya begitu. Lalu jangan sampai pasien ini diberitahu. Pada saat itu saya belum pernah berpengalaman dengan kasus yang seperti begini, maka baik kita ikutilah kemauan keluarga. Sampailah kepada biopsi, bronkoskopi, sampai dengan hasil patologinya, hasil PA-nya keluar, memang tampak sel kanker, sel tumor ganas. Lalu akan berlanjut kepada kemoterapi. Dan parahnya pada saat itu keluarga benar-benar tidak ingin pasiennya tahu. Jadi diberitahukan kepada keluarga bahwa bapak akan kontrol kembali ke rumah sakit, bapak akan dirawat untuk mendapatkan infus vitamin supaya kuat, karena badannya makin lama makin habis gitu. Nah, sampai di tempat perawatan, di bangsal perawatan, kebetulan bangsal itu terisi dengan 3 orang pasien yang memang bangsal itu bangsal kanker gitu. Jadi setiap pasien yang datang situ pasti pasien kanker. Pasien ini dengan percaya dirinya didampingi oleh seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya masuk bangsal, kemudian disapalah sama pasien-pasien yang di sebelahnya. Pasien sebelahnya menyapa bahwa Pak, Bapak kankernya stadium berapa gitu. Nah, pada saat itu si Bapak dengan percaya diri, oh saya nggak kanker. Loh, Bapak kenapa dirawat di sini? Saya batuk-batuk, kemudian badan saya lemes, jadi saya mau dikasih vitamin gitu. Nah, kemudian di suster menyiapkanlah infusnya, obat-obatannya, segera akan memberikan. Si pasien sebelahnya tadi bilang, Bapak perhatiin aja, obat yang bakal dikasih Bapak sama dengan obat saya kasih yang diberikan ke saya nih, itu adalah obat kanker Pak. Apa iya? Iya, kata si pasien sebelahnya. Nah, si yang sakit ini dia tanya kepada suster yang sedang menyiapkan, suster, emang itu obat apa? Oh, ini obat kanker Pak. Nah, sejak saat itu sahabat sehat, si bapak yang memang punya takdir tidak berumur panjang, sejak hari itu dia menolak untuk bicara, baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan parahnya kepada kami dokternya. Jadi beliau beranggapan bahwa kita semua ini dokter, istri, anak-anak itu telah membohongi dia, gitu, telah menutup-nutupi kondisinya. Dan sampai akhir hayatnya si bapak itu hanya mau bicara dengan suster saja, yang menurut dia suster inilah satu-satunya orang yang jujur, begitu ditanya langsung ngomong. Sampai detik-detik mau menjelang meninggal, kita tahu pasien ini kesakitan atau pasien ini sesak, begitu kita sapa, Bapak sakit apa Pak? Bapak apa yang dirasakan? Dia menahan sakit tanpa dia bicara dengan kita, dia cuma melihat, diam aja. Sampai istrinya, anak-anaknya nangis semua, menyesal, minta maaf sampai dia meninggal. Nah, kemudian baru setelah itu kami mendapat pelajaran yang sangat berharga dari guru kami tentang
breaking bad news, how to break a bad news. Nah, jadi kita berita ini memang pahit, tapi kita harus sampaikan kepada pasien begitu. Nah, kemudian satu kalimat yang saya pegang sampai dengan hari ini adalah let the patient live with cancer but not dying from cancer. Jadi biarkan pasien itu, dia akan hidup berdamai dengan kankernya sampai pada masanya nanti di akhir hayatnya. Dia akan enjoy, artinya menikmati sisa hidupnya, tapi dia tidak sekarat dengan tetap bertanya-tanya di dalam kepalanya, saya sakit apa gitu, sampai meninggal pun dia nggak tahu, dan itu nggak boleh. Jadi apabila kita memberitahu pasien bahwa ini adalah kanker paru stage 4, masa tahan hidupnya tinggal mungkin 4 atau 6 bulan, maka kan dia akan punya rencana-rencana yang mungkin belum sempat dilaksanakan. Misalnya kalau dia orang Islam, dia belum umroh atau belum haji, mungkin dia akan keluarkan tabungannya, dia pergi haji sama istrinya atau sama anaknya gitu. Kemudian atau misalnya dia orang Kristiani, dia bisa ke Vatikan sana gitu, atau misalnya dia mau menikahkan anaknya gitu, dia nikahkan segera misalnya, atau dia mau menghadiri wisuda cucunya yang di luar kota, ya dia hadiri sana. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan di sisa umurnya kalau kita memberitahu dengan jujur gitu. Jadi let the patient live with cancer but not dying from cancer. Jadi jangan menutupi, atau lebih parahnya lagi dengan kata-kata yang lebih nggak enak, jangan membohongi pasien dengan nggak apa-apa, tapi dia makin berat. Nah, sejak saat itu maka apabila ada pasien yang jelas-jelas gejalanya, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya, baik itu ronsen atau CT scan menandakan tumor, saya pribadi akan bilang ini tumor. Kalau keluarga pasien dari sebelum pasien ini masuk, keluarganya masuk lebih dulu, dok tolong jangan beritahu bapak saya atau tolong jangan beritahu ibu saya, maka mohon maaf akan saya tolak. Silakan cari dokter lain saja yang mau mengikuti kemauan keluarga. Kalau saya, what the best for my patient. Itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu untuk kita semua.